She calls on me and tells Brooklyn's away. Halo, selamat sore dari Hanoi. Kita mau jalan ke Trend Street dari hotel kita di Carilon. Nanti kita lihat ya seberapa jauh. Kita jalan dari kanan aja. Ini dia. Jadi kita akan menyusuri jalan di Old Street sampai nanti ke Trend Street Hanoi yang sangat terkenal itu. Dari hotel kita tadi itu perjalanannya sekitar 8 menit menuju ke sana. Ini aku seperti biasa juga kalau kemana-mana pasti selalu sambil buka Google Map. Ya. Hati-hati ya guys kalau jalan harus tetap lihat kiri kanan karena di sini yang bawa motornya tuh lebih gila daripada di Indonesia. Oke? Jadi kita berdua guys, kita sambil konten. Hopefully kalian suka kontennya. Kita jalan usahakan selalu di trotoar ya guys. Kalau di dimanapun kalian berada di negara-negara mana, usahakan jalan selalu di trotoar supaya selamat gitu ya. Ini walaupun semua isinya motor, tapi kita tetap berusaha jalan di trotoar ya guys. Ini hati-hati ada barang dagangan orang. Di sini juga banyak tempat-tempat massage ya guys. Kebanyakan tempat wisata pasti daerah wisata itu selalu banyak karena kan kalau lagi capek atau pegel itu pasti enaknya langsung massage. Terus kita lihat lagi kita udah sampai mana ya guys. Nih. Kita harus ngelewatin satu blok lagi sebelum belok ke kanan. Kita di Hanoi cuma sekali satu malam, besok kita udah pulang. Jadi ini kita akan padetin kegiatannya dan kita sengaja nyari hotel di Old Quarter, tempat pusatnya para turis kumpul. Dan kebetulan karena temanku juga belum pernah ke Hanoi, jadi kita cari yang gampang kemana-mana. Karena waktunya terbatas ya guys. Ini kita nyebrang. Kalau nyebrang jangan lupa di Hanoi lihat ke kanan, ke kiri dulu baru ke kanan. Jadi kalau kamu orang Indonesia biasanya agak susah, agak bingung harus lihat mana dulu. Ekspektasi tentang Hanoi nggak ada, jadi kita cuma explore doang ya. Kita nggak nyobain makanan Lieswe. Nyobain nanti malam kita coba, semoga masih masuk night market. Oke? Depan nanti kita belok kanan langsung sampai di Trend Street-nya. Ingat guys, selalu harus lihat ke kiri dulu ya guys kalau di sini. Baru ke kanan. Ada yang becak-becak juga ternyata. Nggak tahu harganya berapa di sini. Kita lihat kiri. Ke kiri udah, kita langsung lihat kanan. Jangan takut guys, intinya jangan takut ya kalau di Hanoi itu. Kita pentokin jalan aja.
Dikit lagi ya guys, nanti ini videonya nggak akan aku pause sampai nanti kita di Trend Street-nya, supaya kalian juga bisa lihat ya vibes-nya di daerah dari Old Quarter tuh, khususnya deket Trend Street-nya itu gimana gitu. Ya, kita masih lurus, nyampe nanti kita baru belok ke kiri. Ingat guys, tetap harus lihat kiri dulu. Kalau kiri kosong, langsung lihat ke kanan kosong. Ya. Ini kita masih akan lurus terus sampai nyebrang. Sampai ketemu Trend Street-nya ya. Udah kelihatan keretanya ya. Kita cari di mana tempat yang bisa duduk-duduk. Jadi sebenarnya tuh di sini Trend Street-nya tuh ada 2 jalur masuk, di utara sama di selatan. Nah ini kita masuknya kayak dari utara dulu. Iya. Jadi yang titik ramenya dari sebenarnya sama aja, tapi nanti kalau kita masuk di utara kita keluar di selatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tuh ya guys, dengerin. Karena aku sempat buat konten. Kalau lagi kondisi gini, banyak banget yang klakson. Tapi pas di kontenin tiba-tiba nggak ada. Ya guys, tinggal lurus doang. Tetap harus hati-hati ya guys, kalau kalian lagi di luar negeri, lagi jalan, tetap harus matanya melihat. Jangan fokus ke benda lain guys, selain ngeliatin jalan. Keselamatan kalian itu nomor 1 guys. Keselamatan kalian itu nomor 1. Banyak ya. Banyak turis-turis asing yang dari naik sepeda ya, naik beca, yang kayak jalan kayak kita. Banyak. Hati-hati, tetap lihat kiri dulu baru lihat kanan. Lihat kiri, lihat kanan. Kita langsung masuk ke Trend Street-nya dari situ ya. Nah guys, kita nanti akan langsung masuk di Trend Street-nya. Jadi aku ngonten dari Trend Street-nya langsung ya guys. Benar-benar nggak ada kereta yang lewat, biar kita nggak ketabrak. Nanti sebelum masuk ke Trend Street, aku pause dulu videonya. Nanti aku play lagi kalau kita udah masuk di Trend Street ya. Oke, satu arah jalannya ya. Kalau ada gini jangan di print ya guys, jangan didengerin, kita tetap jalan sendiri aja karena biasanya nanti diarahin ke toko yang mana, terus dia juga kayak makannya lebih mahal gitu. Oke, jadi ini kita masuk aja sendiri, nyebrang sendiri. Nyebrangnya agak rame ya guys. Kita nyebrang sendiri aja. Gak usah dibilangin sama orang ini, nanti malah dia minta bayaran. Nah ini videonya. Jadi salah satu triknya kalau kesini jangan mau diarahin sama orang-orang ini, karena dia pasti ngarahin ke tempat makan dan biasanya mahal. Kita pura-pura nggak ada, dan bisa suka scam juga. Oh nggak bisa. Oh oke, thank you. Coffee here, there is something. Change coming now. Drama masuk ya. Pokoknya kalau kalian
nggak ngerti bahasanya udah nggak usah diladenin. Biasanya nanti kalian diajak ke mana gitu, ditarik ke kafe, di harganya dinaikin, jadi kayak jatuhnya scam. Ini udah sampai ya guys, tuh bisa lihat sendiri banyak tempat-tempat makan. Sorry, banyak yang foto-foto juga ya guys. Ya, aku sendiri kayaknya nggak terlalu pengen foto deh. Kita lihat dulu nanti ya sejauh apa kita bisa jalan. Ini pertama kalinya aku agak jauh sih jalannya. Sebelumnya kayak cuman motong doang. Ada enam provas, patung pra. Banyak kafe-kafe, kalian bisa duduk di situ gitu, pesan minum at least, jadi bisa nungguin sampai keretanya datang. Peringatannya itu nanti ada bunyi bel kencang supaya nandain keretanya bakal. Ini aku udah kedua kali jadi nggak terlalu excited, cuman aku pengen ngontenin aja buat kalian guys. Nah, tuh udah ketemu jalan guys. Nah, di situ kita bisa kemana lagi terserah. Kita mau makan full Michelin Guide for 10 apalah itu namanya, lupa. Sambil jalan guys dari Trend Street tadi itu sekitar 9 menit. Mumpung hijau ya guys. Oh merah, let's go, harus cepat belum ditabrak. Ini jalan apa ya, di jalan banyak yang jual kopi, jual oleh-oleh, lukisan juga tuh guys. Baju-baju juga. Iya di sini tuh kental, kayak bendera-bendera gini kan nggak ada ya, atau jarang orang masang ini. Setiap tahun pas masang-masang gini. Cerung Cafe, itu lupa itu ada khasnya apa gitu. Ini ya, di Jalan Hongba. Jadi dari Trend Street pasti kalian lewatin ke jalan ini nih. Kalau misalnya mau makan pho 10. Ya, kita lanjutkan guys. Satu lampu merah lagi.
dan berdua itu kita tetap harus ngeliat ya guys, emang kita posisinya di mana gitu, karena kalau trip berdua itu beda sama trip sendiri, kita kan bisa jalannya lari-lari gitu, tapi kalau trip berdua kita harus saling tunggu gitu. Muka aku lepek nggak sih guys? Aku mau lihat dulu muka aku di kamera ya. Oh lumayan, oke. Ntar lagi guys kita belok kanan, habis itu sampai, semoga nggak ramai ya. Kalau rame sih pasti, tapi kita berharap semoga nggak terlalu rame. Nah nanti dibelokkan di perempatan, kita langsung belok ke kanan. Nah, kita lanjut lagi guys, tinggal satu belokan. Nah makanan gini ini enak tau guys, kayak gemblong sama onde-onde gitu. Tuh. Ya mau beli, tapi vape-nya emang agak beda juga sih kalau di sini tuh. Nah kenapa ya bawaannya tuh panas banget, gerah ya. Kalau di Bali tuh kayaknya lebih, vape-nya lebih enak gitu. Ini mungkin karena banyak para motor ya, tapi entah kenapa tulisnya lebih banyak di sini sih guys. Motor banyak banget ya. Tapi terakhir aku ke Januari sini nggak sepi kayak gini. Waktu kemarin aku rame banget guys, rame banget. Nanti makin kita cobain kali ya ini ya. Aku belum tahu harganya berapa. Nah, bentar lagi kita sampai nih guys. Dari lampu merah terakhir tadi yang aku tahu, sebentar aku lanjut jalan lagi. Kalau lagi sampai, ini langsung kelihatan yang warna-warna oranye. Alhamdulillah sepi guys, nggak terlalu rame ya. Jadi kita bisa langsung makan. Tuh, ya, mantap. Kita cobain yang aslinya Michelin Guide ya. Kita cobain apa rasanya guys. Kita cobain. Tuh, dia di pojok jalan, ya di pertigaan gitu. Kita langsung masuk aja. Kiri kosong, kanan kosong. Ya. Oke, kita langsung masuk aja. Nah ini guys, jeng. Poten. Kalau kita cobain, aku dapat segini juga nih. Oke, satunya. Kita cobain ya guys. Nggak bisa nunjukin infonya, tadi udah tunjukin ya. Ini enak banget. Enak banget, tadi aku minta apa namanya, cakwe juga belum dikasih kan. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat semua guys. This one. Salah semua guys. Dan dagingnya ya. Kalah kali. Oh, this one.
Di sini buat nambahin yang lain-lainnya. Tapi jujur ini bukan yang terenak. Sebelumnya pernah coba dan lebih enak. Iya, benar. Soalnya kalau di TikTok kayak ada orang yang bilang apa namanya, cobain pho yang lebih yang nggak terkenal tapi lebih enak daripada pho yang gini. Kontennya kayak gitu, mereka pada bilang. Thank you. Sorry, leave it in there though. It's really hot. To get that out of the last place. Cakunya baru datang guys, cakwe baru datang. Kita coba cakwe ya. Tanpa kita kasih kuah dulu. Maksud lu? Oke, tanpa kuah gimana rasanya? Keras. Masih makan kuah baba. Pakai kuah. Mau dicemplungin. Mau dicemplungin. Enak guys, surprisingly. Tambahin dulu ya. Oke guys, lanjut makan dulu ya. Lanjut makan dulu ya guys. Kuahnya enak, kuahnya enak. Kuahnya enak segar. Beefnya sudah enak. Kuahnya buat apa ya? Bawang. Cobain. Aku cobain acar bawang. Surprisingly pakai ini enak. Sumpah. Enak guys. Oke, lanjut makan dulu. Bye-bye. Sudah selesai makan. Dari sini kita mau lanjut ke Chong Cafe di dekat Danau Hon Kim. Jadi cuma 400 meter, 6 menit kita bakal ke sana. Sekalian kita lihat kondisi danaunya gimana. Tapi sebenarnya tujuan utamanya pengen nyobain kopinya sih. Gimana tadi, enak apa enggak itu makanan Michelin Guide-nya? Iya, betul guys, benar. Kuahnya jujurly enak, tapi sama cakwenya best ya? Ya. Oh iya benar, cakwenya best. Apalagi kalau dicampur sama kuahnya ya guys. Kalau dimakan biasa kan keras ya jatuhnya. Jadi gitu, makanya banyak rekomendasi jujur orang-orang di media sosial yang bilang katanya tempat makan itu biasa aja. Memang benar sih kalau dibanding beberapa yang lain. Ya banyak tempat-tempatnya ya. Lewat sini aja guys. Ada toko matcha.
kita jalan santai aja ya guys. Biar sambil menikmati suasana vibing. Masih sekitar 300 meter atau 4 menit. Nah, kita nyebrang nih guys, hati-hati. Ingat kalau biasanya di Indo kita lihat kanan dulu, ini lihat kiri dulu. Kayak bangunan-bangunan tua, terus colorful. Area juga. Nggak ada guys, kita harus tunggu. Oke, kita jalan. Oh, mengerikan ya guys. Harus terbiasa jalan di Hanoi. Kamu udah pernah ke Ho Chi Minh? Kalau untuk lalu lintasnya sendiri dari Ho Chi Minh sama Hanoi bedanya apa buat para pengendara motornya? Sama aja. Sama aja. Ya. Oh, jadi nggak ada beda ya? Oh, Malah kan kalau sini lebih banyak lagi motornya. aku pikir cuma di Hanoi doang Ya, yang sama. begini. Kalau kalian teman-teman ada yang punya pengalaman nggak di kota Vietnam mana yang mungkin menurut kalian tuh lalu lintasnya lebih padat gitu? Nanti bisa komen di bawah ya. Jualan baju-baju guys. Kalau mau nyari-nyari oleh-oleh. Masih 200 meter lagi, 3 menit. Oke. Ini ada hotel juga. Cukup besar ya. Kalau ingat di hotel kita tadi kan cukup kecil, kayak satu blok ini kelihatannya dari atas ada 2 kamar ya. Kan ada 2 jendela di tiap lantai. Nah, ini ibunya jualan apa ibu? Bagus-bagus. Nah, ini juga kayak ada toko-toko apa namanya? Nggak tahu deh, ini entah ori atau enggak ya. Nah, tas-tas kayak gini nih, adik aku juga punya nih. Asli atau palsu berdasarkan kepercayaan masing-masing dan kepedean masing-masing. Oh guys, ini murah loh keramik gini, cuman $80. 80 $60 VND. Which is nggak nyampe 50.000 ya, sekitar 50.000 gitu. Itu murah sih untuk di sini. Nah, ini juga nih kayak gambar-gambar gitu. Nah, ini apa namanya, boneka yang ada di Water Puppet Show, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke sana tuh, itu bonekanya kayak gitu diperjualbelikan juga, mungkin itu lebih murah. Nih baju-baju kayak gini juga banyak ya, baju-baju tradisional Vietnam. Kayak kalau naik pesawat Vietnam Airlines, terus di restoran juga itu banyak banget baju-baju yang kayak gitu tuh, baju-baju tradisionalnya Vietnam. Dan menurutku bajunya bagus sih, kayak khas aja gitu, sampai mereka bisa pakai ya untuk menyambut tamu gitu. Artinya kan tuh suatu kebanggaan buat mereka pakai baju itu gitu ya. Nah, ada juga yang gini guys tuh, baju-baju kayak gini. Banyak kan, pokoknya kalau kamu jalan di Old Quarter tuh kamu nggak perlu takut kelaparan, haus, atau nggak tahu beli apa, karena banyak banget. Dikit lagi guys, saat
satu belokan lagi kita sampai. Guys, support kami ya. Ini kita lagi belajar bikin konten dan semoga kalau kalian suka, aku akan terus bikin konten kayak gini setiap jalan-jalan keluar. Jadi kalian bisa menikmati juga jalan-jalan di luar kayak gini ya. Doain ya guys, doain. Kita lanjut lagi ya guys ya. Lanjut lagi sedikit lagi kita sampai ya. Ini udah hitungannya di pusat kotanya Quarter ya guys. Kita tungguin abang satu ini guys. Nah, dikit lagi kita bakal sampai. Ini rame banget. Harus tetap hati-hati sekali lagi. Maaf kalau aku ngomong terus. Nah, bentar lagi sampai nih guys. Sampai di Chongchape yang kopinya enak-enak. Dan di seberangnya itu ada danau Hon Kim Lake. Nanti kita lihat ya. Juga lukisan guys. Kalau aku sih nggak terlalu tertarik. Oh, ini kayak bagus ya. Kita masuk sini dulu guys. Ini aku mau ambil satu deh. Ini bisa taruh di atas topi gitu nggak sih? Tuh. Kalian suka yang mana guys? Aku sih nyari sesuatu yang unik dan spesial tentang Vietnam ya. Kayak aku kan juga pernah beli tuh kayak gini buat topi. Ini harganya 159, which is kalau dirupiahin itu sekitar 100.000 pas. Ya murah sih, ada kenang-kenangannya kan. Tuh, di sana juga ada lagi guys. Kita lihat ya yang di sebelah sana. Tuh, motor ada tulisan Vietnam. Tuh, kalian suka yang mana guys? Ada Vo juga tuh, mantap kali. Ini sama kayak yang di sebelah ya. Ini I have dream. Aku mau ambil satu deh guys ya. Ada stiker pack juga nih guys. Cuma kalau aku bingung sih kalau stiker pack taruh di mana. Kalau aku nggak suka deh kayak di bagian sini guys. Aku udah memutuskan tadi stiker itu aku beli yang mana. Jadi aku beli yang ini guys. So jeng biar ada kenang-kenangannya yang full.